Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Sinergi People Teknologi Pendidikan A 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah belajar dan kinerja kami dengan judul memfasilitasi belajar melalui modul untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 di SMK Tangerang. Berikut merupakan anggota tim Sinergi People. Dalam proyek UAS ini, kami melakukan pengembangan media e-modul untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Berikut merupakan proses dan hasil dari pengembangan produk kami. Sebelum melakukan pengembangan ini, tim kami telah melakukan analisis masalah terlebih dahulu mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran jarak jauh. Tim kami telah mewawancarai salah seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris di salah satu SMK di daerah Tangerang pada 8 November 2020 dan didapatkan bahwa pembelajaran jarak jauh yang sedang diberlakukan akibat adanya pandemi COVID-19 ini memiliki banyak kekurangan dan kendala. Kendala utama yang dirasakan siswa selama pandemi ini ada pada motivasi belajar yang menurun, dan hal ini juga mempengaruhi antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kesulitan lainnya itu ada pada fasilitas belajar yang kurang memadai, seperti keterbatasan kuota data internet, tidak memiliki smartphone atau laptop yang mendukung pembelajaran online, serta performa smartphone yang menurun akibat banyaknya aplikasi dan materi pembelajaran yang perlu diunduh. Nah, dari masalah-masalah tersebut tidak jarang menyebabkan penurunan nilai pada siswa. Meninjau dari beberapa permasalahan tersebut, maka pemecahan masalah yang bisa sekiranya kami lakukan sebagai seorang teknolog pendidikan adalah dengan membantu mengembangkan media pembelajaran yang efektif bagi siswa. Tentu saja dengan kriteria yang sesuai dengan keadaan dan sarana pendukung yang tersedia, yaitu memungkinkan suatu virtual learning environment atau lingkungan belajar virtual seperti web-based application yang menunjang proses pembelajaran dalam suatu kontinuitas utuh dan materi yang disajikan secara interaktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan analisis masalah yang sudah diuraikan, maka secara umum terdapat perumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis e-modul untuk pembelajaran bahasa Inggris di SMK Tangerang. Selanjutnya yaitu ada tujuan proyek, di mana secara umum proyek ini bertujuan untuk menghasilkan e-modul yang dapat memfasilitasi belajar siswa kelas 10 SMK Tangerang dalam mata pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada tujuan proyek, di mana secara khusus proyek ini yaitu untuk dapat merancang media e-modul dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK Tangerang. Selanjutnya, untuk dapat memproduksi media e-modul dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK Tangerang. Lalu, untuk dapat menerapkan media e-modul dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK Tangerang.
Selanjutnya, kajian memfasilitasi belajar. Menurut KBBI, pengertian belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dalam buku Mujianto dan Dimianti tahun 2006 dan Ambrose et al. Tahun 2010 halaman 3 menyatakan pengertian belajar dengan mengadaptasi pendapat Mayer dalam buku mereka tentang How Learn Works, 7 Rights-Based Principles for Smart Teaching. Mereka memerinci 3 hal penting dari definisi tersebut. Yang pertama, suatu proses belajar bukanlah suatu produk atau sesuatu yang berwujud. Yang kedua, adanya perubahan dalam arti luas, yaitu perubahan dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tingkah laku seseorang. Yang ketiga, belajar bukanlah sesuatu yang dikenal atau diterapkan para peserta didik, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Sesuai dengan rumusan ICT tahun 1972 dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu bidang garapan yang terlibat dalam menyiapkan fasilitas belajar atau manusia melalui penelusuran, pengembangan organisasi, dan pemanfaatan sistematis menyeluruh sumber-sumber belajar dan melalui pengelolaan proses ini. Yang kedua, tujuan memfasilitasi belajar. Memfasilitasi belajar dilakukan untuk menunjang kelancaran proses belajar dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pengalaman belajar yang efektif dan efisien agar mencapai hasil yang diharapkan. Memfasilitasi belajar merupakan tujuan utama dan bagian penting dari teknologi pendidikan dengan melakukan praktek untuk membantu orang belajar. Tujuan memfasilitasi belajar berdasarkan definisi teknologi pendidikan diantaranya untuk mengelola berbagai masalah belajar beserta solusinya, menerapkan berbagai teori belajar dan pembelajaran dalam satuan pendidikan untuk mencapai tujuan belajar, membantu peserta didik dalam belajar, memfasilitasi peserta didik dengan menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan peserta didik, menyediakan berbagai media pembelajaran yang inovatif, menyediakan berbagai model atau pendekatan pembelajaran, dan untuk membantu peserta didik membagikan pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik lain. Yang ketiga, penerapan memfasilitasi belajar. Dalam memfasilitasi belajar, seorang teknolog pendidikan harus dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang dapat membantu peserta didik untuk dapat aktif dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, dengan meningkatkan fasilitas diharapkan belajar menjadi lebih efektif dan berkualitas. Menurut cara seorang teknolog pendidikan dalam memfasilitasi belajar itu ada 3. Yang pertama, menggunakan media sesuai pendukung pembelajaran. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter peserta didik. Modul merupakan sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, metode, tujuan berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menguji kemampuannya melalui latihan yang disajikan dalam modul tersebut. Sedangkan e-modul sendiri merupakan bentuk modul secara digital dan dikemas dengan lebih interaktif. E-modul dapat diisi dengan materi dalam bentuk PDF, video, serta animasi yang mampu membuat siswa belajar secara efektif. Jika ditinjau dari manfaatnya, media elektronik sendiri dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Lalu selanjutnya, ada karakteristik e-modul. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, karakteristik e-modul sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karakteristik modul cetak pada umumnya, yang di dalamnya terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama ada self-instructional, yang mana melalui perantara modul tersebut, seseorang mampu belajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Lalu ada self-contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul secara utuh. Yang ketiga ada stand-alone,
Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Selanjutnya ada adaptif, memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan selanjutnya ada user-friendly, setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses e-modul sesuai dengan keinginannya. Selain itu, e-modul juga memiliki beberapa karakteristik khusus, diantaranya konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Yang kedua, disampaikan dengan menggunakan suatu media elektronik berbasis komputer dan Android. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik, sehingga disebut sebagai multimedia. Yang keempat, memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada aplikasi software. Dan yang kelima, perlu didesain secara cermat atau memperhatikan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh e-modul, seperti yang diungkapkan oleh Saputro. Di antaranya, lebih praktis dibawa kemanapun, karena bentuknya tidak besar dan tidak berat. Yang kedua, memiliki biaya produksi yang lebih murah. Ketiga, dapat tahan lama tergantung medium yang digunakan. Yang keempat, dapat dilengkapi dengan audio, animasi, maupun video dalam penyajiannya. Dan yang terakhir, pada setiap kegiatan belajar dapat diberikan kata kunci atau password yang berguna untuk mengunci kegiatan belajar. Yang mana dengan penggunaan password ini, peserta didik diharuskan untuk menguasai satu kegiatan sebelum bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Dan dengan demikian, peserta didik dapat menuntaskan kegiatan belajarnya secara berjenjang atau bertahap sesuai dengan kemampuannya. Selain kelebihan, tentunya terdapat kekurangan pada e-modul, seperti harus menggunakan perantara gadget, sehingga masyarakat dengan ekonomi rendah atau masyarakat pelosok kesulitan menggunakan e-modul. Yang kedua, terkadang memerlukan bantuan aplikasi lain di luar dari aplikasi yang dipakai untuk menggunakan e-modul, seperti untuk memutar audio atau video, harus menggunakan bantuan aplikasi lain yang belum tentu ada di gadget sang pengguna. Dan yang terakhir, file e-modul dapat hilang atau rusak kapan saja jika terjadi kerusakan atau gangguan pada medium yang digunakan untuk menampung e-modul. Selanjutnya, pengembangan e-modul. Dalam mengembangkan e-modul, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, berfokus pada pemberian kesempatan bagi siswa untuk berlatih, memerlukan sistem navigasi yang cermat, menunjang self-assessment, dan lain-lain. Secara umum, pengembangan e-modul dilakukan dalam tahap perencanaan dan tahap pengembangan. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Salah satu model desain pembelajaran melingkar adalah model pengembangan Integrative Learning Design Framework atau ILDF. Model pengembangan Integrative Learning Design Framework adalah model desain pembelajaran yang khusus dikembangkan untuk proses belajar masa depan, yaitu online learning atau web-based learning, yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi. Model ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap eksplorasi, tahap enrichment, dan tahap evaluasi. Dalam mengembangkan media pembelajaran e-modul untuk pelajaran bahasa Inggris di SMK Tangerang, kelompok kami menggunakan model pengembangan Integrative Learning Design Framework pada tahap eksplorasi dan enrichment. Alasan kami menggunakan model pengembangan ini karena model pengembangan ILDF ini bisa diterapkan untuk penggunaan media digital dan telekomunikasi. Selain itu, model ini juga menjangkau karakteristik peserta didiknya dengan lebih rinci, serta menerapkan seluruh komponen desain pembelajaran berbasis KBM dengan lebih jelas. Dan untuk penerapannya di Indonesia, model ILDF ini sangat berguna karena telah mencantumkan aspek sosial budaya sebagai masukannya dalam model pengembangan.
Saya akan melanjutkan pemaparan dari produk teknologi kami. Jadi produk teknologi kami menggunakan pengembangan dengan model Integrative Learning Design Framework. Pada model ini kami menggunakan 2 tahap saja, yaitu tahap eksplorasi dan tahap enhancement. Saya akan menjelaskan bagaimana kami melakukan tahap eksplorasi. Jadi pada tahap eksplorasi, pengembang melakukan eksplorasi dengan menggunakan 5 tahapan, yaitu analisis kebutuhan, materi bahan ajar, survei literatur, pengembangan teori, dan analisis karakteristik pengguna yang akan saya jelaskan persatu persatu. Pertama, analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan ini adanya penurunan nilai siswa. Nah, diantaranya karena siswa kurang antusiasme dalam belajar bahasa Inggris di masa PJJ ini. Lalu siswa juga menggunakan media pembelajaran yang menurutnya itu kurang menggunakan banyak kuota, bisa diakses secara mudah, dan pastinya nggak bahkan banyak memori. Terus guru juga mengalami kesulitan karena kompetensi yang ada itu speaking dan writing, tapi dengan PJJ ini hanya dapat menggunakan Zoom dan Google Meet yang terbatas. Lalu bahan ajarnya digunakan dari buku pegangan siswa, referensi dari internet. Nah, materi yang kami gunakan ada pada kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan. Pada kompetensi ini dan kompetensi dasarnya itu ada banyak, tapi karena PJJ ada pengurangan waktu, jadi guru tidak bisa maksimal untuk mengajarkan siswanya. Mengenai analisis kebutuhan, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bahan ajar. Nah, bahan ajar yang kami gunakan ini ada pada satu bab mengenai prosedur teks atau teks prosedur. Nah, tujuan umumnya sudah dijelaskan pada GBIM dan JM. Untuk informasi yaitu kompetensi dasar pada kompetensi IT pengetahuan 3.18 dan kompetensi dasar pada kompetensi inti keterampilan 4.18. Selanjutnya kami melakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini digunakan supaya peneliti melakukan analisis faktor penghambat dan pendukung yang terdapat pada saat penelitian melakukan pengembangan produk. Selanjutnya kami melakukan pengembangan teori. Nah, pengembangan teori ini tidak hanya mencari teori-teori tentang prosedur teks atau materi bahan ajar, tapi juga teori dari e-modul itu sendiri, Google Site, desain pesan, dan teori materi teks prosedur itu sendiri secara mendalam. Nah, kenapa kami melakukan pengembangan teori? Supaya tepat sasaran agar dalam pengembangan produknya tidak ada kesalahan. Nah, karakteristik peserta didik kami adalah siswa SMKN 3 Tangerang pada kelas 10. Usianya adalah 15, 16, dan 18 tahun yang berada pada fase remaja akhir. Semuanya adalah pengguna gadget, golongan ekonomi menengah ke bawah, sedang melakukan pembelajaran online, dan memiliki fasilitas penunjang pembelajaran online. Selanjutnya kami melakukan tahap enhancement. Pada tahapan ini, pengembang melakukan penyusunan sekaligus melaksanakan dari apa yang telah didapatkan pada tahap eksplorasi sebagai bahan pertimbangan. Tahapan ini terdiri dari 3 subtahapan, yaitu meneliti dan mendesain, merancang bentuk dasar, dan desain prototipe pembelajaran. Yang pertama, kami melakukan penelitian dan desain. Pada tahap ini dilakukan penggabungan dan mengoperasionalkan hal apa yang telah dipelajari dan diperoleh pada tahap eksplorasi menjadi sebuah rancangan. Nah, produk yang kami kembangkan adalah penggunaan elektronik modul pada pelajaran bahasa Inggris dengan Google Site. Nah, dalam mengembangkan e-modul ini kami menggunakan software Microsoft PowerPoint, iSpring Suite, dan software penunjang lainnya. Hardware yang kami gunakan adalah laptop dan gadget. Selanjutnya kami merancang bentuk dasar yang kami
buat di dalam flowchart. Nah, di dalam flowchart ini berisi apa saja yang ada di dalam e-modul. Yang pertama ada menu utama. Di dalam menu utama tersebut ada 3 tombol, yaitu tujuan pembelajaran, lalu instruksi, lalu materi pembelajaran itu sendiri. Nah, di tujuan pembelajaran kami mengemukakan tujuan umum dan tujuan khusus, lalu kompetisi inti dan kompetisi dasar yang hendak dicapai. Lalu pada instruksi itu bagaimana siswa menggunakan e-modul itu sendiri. Lalu pada materi pelajaran ada tips, definisi prosedur teks, ciri kebahasaan prosedur teks, struktur prosedur teks, dan contoh prosedur teks. Lalu selanjutnya kami mendesain prototipe pembelajaran. Pada tahapan ini, tahapan perincian dari rancangan dasar di mana pengembang mulai melakukan perincian lebih lanjut dari rancangan dasar tersebut sehingga mudah untuk dimengerti oleh peserta didik sebagai pengguna produk. Pada tahap ini, pengembang mendesain tampilan e-modul dan pengintegrasian desain e-modul ke dalam website yang akan diakses peserta didik dengan bantuan aplikasi iSpring Suite versi 10. Nah, di dalam e-modul tersebut, kami memuat hal-hal yang tidak dimuat dalam e-modul, yaitu ada fitur absensi, kuis, dan penugasan. Nah, pada pemanfaatannya, e-modul pada mata pelajaran bahasa Inggris ini untuk kelas 10 di SMKN di Tangerang ini dikemas dalam bentuk sebuah website yang bisa diakses melalui Google. Nah, e-modul ini dapat digunakan secara mandiri untuk peserta didik belajar mata pelajaran bahasa Inggris selama PJJ ini, khususnya akibat pandemi COVID. Berikutnya kami akan menampilkan prosedur pemanfaatan e-modul dalam bentuk video tutorial.
Kesimpulan, pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan akibat adanya pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak bagi pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya yaitu ketidaksiapan dari para siswa, guru, maupun para orang tua dari siswa-siswa tersebut. Pada pelaksanaan pembelajaran daring, kendala utamanya ada pada selama PJJ ini, yaitu menurunnya motivasi belajar siswa dan keterbatasan dari fasilitas belajar online yang kurang memadai. Dari permasalahan tersebut, maka pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh seorang teknolog pendidikan adalah dengan memfasilitasi belajar, mengembangkan media pembelajaran yang salah satunya yaitu elektronik modul. E-modul ini membahas materi prosedur teks bahasa Inggris untuk kelas 10 pada jenjang SMA maupun SMK, khususnya di daerah Tangerang. Berdasarkan proses pengembangan media e-modul dengan model pengembangan Integrative Learning Design Framework atau ILDF, maka dilakukan beberapa tahap pengembangan yang diantaranya yaitu eksplorasi dan enhancement. Pada tahap perencanaan atau eksplorasi pengembangan e-modul, pengembang melakukan pengkajian pada 5 tahap eksplorasi, diantaranya yaitu analisis kebutuhan, materi bahan ajar, survei literatur, pengembangan teori, dan analisis karakteristik pengguna. Dan pada tahap enhancement dilakukan tahap meneliti dan mendesain, merancang bentuk dasar dari e-modul, dan mendesain prototipe dari pembelajaran. Selanjutnya, bagi peserta didik kelas 10 SMK Tangerang agar dapat memanfaatkan media e-modul ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Materi prosedur teks agar pembelajaran secara mandiri dalam pembelajaran jarak jauh juga bisa lebih efektif. Bagi pengembangan, agar dapat melanjutkan pengembangan pada tahap evaluasi sehingga e-modul yang dikembangkan bisa lebih baik dan efektif saat diterapkan. Sekian dari kelompok ini, terima kasih.